Hello everybody, welcome back to Ray Jensen Radio Podcast. Thank you very much for tuning into the show today. Nah, kalian semua pasti sudah kenal brand yang namanya Lawless, khususnya Lawless Burger Bar. Nah kan kalau owner-ownernya di sosial media dan juga di podcast mereka, di YouTube channel mereka itu kan sudah dikenal banyak orang ya, semuanya very cool and influential people in their field. Nah, gua selalu penasaran siapa sih orang yang bertanggung jawab dengan seluruh operation, khususnya operation makanannya dan F&B-nya khususnya. Nah, tamu kita kali ini Medina Purwadi, dia adalah managing partner dari Lawless Burger Bar, Lawless Dog Bar, dan juga Lawless Donut. Nah, gue penasaran, gue akan banyak nanya dia gimana sih awal sejarah Lawless sampai bisa punya following sebesar itu dan juga gimana cara jaga konsistensi. Kalau makin rame, tamu yang datang, makin banyak outlet yang dibuka kan yang paling susah itu, menjaga konsistensi. Oke guys, seperti biasa jangan lupa subscribe yang belum subscribe di YouTube channel kita Ray Jensen Radio. Like the video if you like it and click the bell icon. Of course, please help us to share the words. Kasih tahu teman-teman kalian tentang our podcast. Kita juga ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor App. Untuk update, kritik, dan saran boleh langsung kontak kita di Instagram @RayJensenRadio atau tulis di comment section below. Okay, without further ado, please welcome Medina Purwadi dari Lawless. Enjoy the show. Medi Lawless, akhirnya kita bisa ngundang guys, anak Lawless itu datang ke podcast kita, suatu kebanggaan. Welcome to the show. Terima kasih sudah diundang, Ray. Thank you, kita udah ditemenin sama Medina Purwadi, dia adalah managing partner dari Lawless Burger Bar, Lawless Burger Bar, Dog Bar, Lawless Dog Bar, Donuts. Yes, dan masih banyak lah, cabangnya udah banyak dan juga baru buka di Peak. Baru buka di Peak. Yes, nah yang gue mau nanya pertama, lu join itu kapan? Join the group? Gue dari awal si Lawless Burger Bar waktu itu ya. Tahun 2017 waktu itu. Sebenarnya gue udah temenan sama anak-anak Lawless udah lama. Jadi udah mungkin kayak 10 tahun sebelum Lawless Burger Bar ya. Oke. Kita udah kenal, udah temenan. Yeah. Terus gue emang kayak 2012 tuh gue kayaknya baru mulai masuk ke F&B gitu ya. Sebelumnya lu emang? Kalau dari sekolah sih gue sebenarnya sekolah hukum. Oke. Gue sekolah hukum gitu, jadi emang gak nyambung sama F&B. Terus sorry, boleh deketan dikit? Oke. Ya. Gue anak hukum lah gitu ya. Gue kuliah hukum. Terus tapi akhirnya gue nggak terusin karir gue di hukum gitu ya. Akhirnya gue lebih ke awalnya sih lebih ke fashion dulu, abis itu baru ke F&B. Oh, jadi sebelumnya lu udah running your F&B place gitu? Iya betul. Jadi itu venture pertama gue tuh ada di Semarang waktu itu kebetulan. Karena waktu itu ada temen gue di Semarang juga. Jadi ngajakin gitu ya. Lu buka apa? Waktu itu gue buka steakhouse. Oh, oke. Jadi di Semarang tuh waktu itu gue lihat, menurut dia temen gue ini kayak belum ada nih steakhouse yang oke, affordable, tapi nggak yang warungan banget, tapi juga nggak yang hotelan banget. Gitu. Jadi kayak yang di tengah-tengah ini marketnya gede, tapi belum ada yang provide gitu. Oh ya udah boleh tuh gitu. Tapi gue nggak ngerti apa-apaan nih gitu. Kita coba aja lah gitu kan. Maksudnya kayak, oh ya udah deh. Tapi di Semarang nggak apa-apa, nggak apa-apa lah. Penasaran juga gitu kan. Ya udah akhirnya gue buka tahun 2012 di Semarang, jalan awal-awal jalannya oke gitu ya, running well segala macam. Tapi karena gue nggak punya pengalaman juga, jadi kayak ke belakang-belakang tuh rada kacau deh di sebenarnya bukan di manajemennya juga, sama ini gue nggak ngerti. Gue mikir punya restoran itu yang mainnya itu adalah dengan di produk, bahan baku segala. Iya memang itu utamanya gitu. Tapi ternyata back endnya juga penting. Oh, iya, cara gila. lu ngatur cash flow, cara lu, iya kan, lu ngatur tempo, term of payment ke vendor-vendor, itu kan. Biasanya orang produk itu tuh. Iya gitu. Minusnya. Minus gitu kan, gitu kayak. Ternyata itu penting banget gitu. Dan gua gak punya pengalaman di situ waktu itu gitu. Jadi kayak, wah akhirnya 2015
itu tutup. Akhirnya gue balik ke Jakarta gitu. Nah, gue sih nggak pindah ke Semarang, tapi gue balik ke Jakarta Semarang ya, gitu-gitu segala macam. Nah, 2016 itu tiba-tiba gue ditelepon sama anak-anak Lawless gitu, kayak lu Jakarta? Iya Jakarta, gini-gini, gue mau ngobrol dong. Waktu itu Semi yang ngontek gue. Ngobrol apaan Sem gitu? Kayaknya Lawless mau bikin restoran nih. Wih keren banget gue bilang. Bikin restoran apa? Kayaknya kita mau ngobrol dulu nih sama lu gitu. Kayak kita gak ngerti soalnya, lu kan udah pernah ngejalin restoran segala macam. Sebelum itu Lawless juga namanya udah besar Lawless kan? 2011 kan. Iya, tapi belum F&B gitu belum kan? Belum F&B. Lawless itu awalnya clothing company gitu kan segala macam. Punya toko pertama di Kemang, sampai sekarang masih ada. Di lokasi yang sama dari 2011 gitu. Jadi waktu gue tanya mau buka di mana restorannya, dibilang di sebelah toko kita yang di Kemang. Oh gitu. Emang ada tempat? Iya, yang sebelah kita kosong. Akhirnya kita sewa. Tadinya kita mau bikin galeri. Jadi mau bikin art gallery segala macam buat pameran karya seni segala macam, atau bisa disewa sama brand lain untuk pop up segala macam. Tapi ternyata bingung juga buat dapetin revenue yang konstan dari itu. Itu kan incidental kan. Kayak orang bisa sewa 2 minggu buat pameran art segala macam. Abis itu kosong 1 bulan, baru lagi gitu. Jadi nggak pasti gitu. Sedangkan sewa kan pasti per bulan kan. Gitu. Akhirnya Lawless mikir buat itu dirubah jadi restoran aja gimana gitu. Waktu itu nyari partner, kira-kira siapa yang mau partneran gitu. Terus gue tanya, kalau restoran kayak gimana? Yang Lawless banget lah, berarti metal dong, gue bilang gitu kan. Iya, wah keren tuh gitu kan. Gue suka gitu, gue mau gitu. Yaudah kita ngobrol deh ya. Akhirnya 2016 tuh kita ngobrol-ngobrol, konsepin segala macam gitu. Terus kayak yang, ya gue juga kenal anak-anak seringnya gara-gara ngeband juga segala macam, anak Lawless gitu ya, gara-gara ngeband juga apa segala macam. Jadi begitu akhirnya mereka ngeluarin konsep ini restoran yang heavy metal, yang lu dateng sepanjang kita buka pokoknya yang diputar musiknya heavy metal banget gitu-gitu segala macam. Terus yang gue nggak tahu sih yang bakal datang siapa, tapi keren gitu. Maksudnya konsepnya keren gitu. Gue sebenarnya nggak tahu yang datang, tapi dari pikiran gue yang datang itu ya kayak orang-orang kayak gue, kayak anak-anak Lawless juga gitu. Dari komunitas, jadi komunitas kita sendiri gitu kan, yang datang nggak punya tempat nongkrong, kalian nongkrong lagunya nggak sesuai dengan yang gue suka gitu kan, segala macam. Nah akhirnya kita bikin aja nih gitu kan, outlet restoran yang muterin lagu-lagu yang konsepnya emang heavy metal gitu. Kenapa burger? Nah waktu itu mikirnya sebenarnya ini idenya dari anak-anak Lawless juga gitu. Gue akhirnya kita ngobrol terus tanya mau buka restoran kayak gimana? Kalau burger gimana? Ya keren juga burger gitu. Ya menurut Lawless burger sama Lawless tuh cocok karakternya gitu. Maksudnya kayak ya maksudnya santai gitu tapi intens gitu kan. Tetap ya sedikit ada, maksudnya kalau heavy metal digambarin ke dalam makanan itu ya kurang lebih kayak burger gitu. Nah akhirnya wah iya mantap tuh burger tuh gitu. Burger yang mau kayak gimana gitu kan segala macam. Nah Lawless ya itu tugas lu buat terjemahin gitu. Mau burger yang kayak gimana yang cocok sama Lawless. Oh ya udah gue bilang gitu kan. Akhirnya ya kita mulai kerjain 2016 akhir ya. Mulai jalan tuh projectnya sampai kita buka akhirnya pertengahan 2017 waktu itu. Prosesnya gimana sih? Kan lu itu grup kalian tuh adalah menurut gua grup yang pertama yang menggabungkan kayak clothing, culture, music gitu kan. Komunitinya yang kental banget dengan brandnya ke sebuah restoran dan makanan. Kalau sekarang kan udah banyak banget kan semua restoran jualan merchandise, sekarang jualan kaos gitu kan. Tapi di lu yang join itu kayak what makes it special yang bisa menggabungkan itu semua? Sebenarnya sih nggak apa yang Lawless lakuin itu kan sesuatu yang sebenarnya kita lakuin sehari-hari kalau karena kita pada ngeband segala macam, jadi kita pasti bikin merchandise. Kita pasti kayak pengen experience pas datang ke show apa segala macam itu intens maksimal gitu-gitu segala macam lah. Berarti itu yang diterjemahin di sebenarnya kalau di dunia musik mungkin bukan sesuatu hal yang baru,
Tapi mungkin itu kita adaptasi ke dunia F&B, makanya jadi kayak kelihatannya ini baru pertama yang kita lakuin gitu. Padahal kita sendiri, Lawless sendiri nggak ngerasa itu. Nggak sadar gitu ya? Nggak sadar kalau itu, karena itu yang hari-hari kita lakuin ya. Kalau ada apa ya kita bikin merchandise. Kalau punya band ngapain sih dapat duit dari mana sih? Ya bikin merchandise lah. Merchandise gitu. udah pasti. Selain dia manggung ya gitu. Yang utamanya kan manggung. Sisanya dari mana? Dari merchandise, bikin album, jualan CD, jualan vinyl gitu-gitu. Kaget gak lo dengan kesuksesannya? Kalau looking back nih. Sekarang kan outlet udah banyak. Iya. Gue kaget karena pertama ya lu datang makan di restoran dengerinnya Slayer gitu. Siapa yang betah sih gitu. Awalnya kan begitu kan. Siapa yang betah sih gitu yang tempat lu juga parkirnya rada susah sih. Betul, parkirnya susah. Iya. Terus kecil juga. Apalagi dulu awal-awal buka kita cuma buka 1 lantai doang. Dapur sama tempat makan itu cuma itu aja yang lu lihat, itu lokal areanya gitu, nggak ada lagi gitu. Jadi begitu orang ternyata datang dan ya ternyata orang gak keberatan juga gitu loh. Maksudnya buat dengerin heavy metal sambil makan burger tuh ternyata orang oke aja selama makanannya cocok buat mereka. Itu sih kesimpulan yang gue ambil gitu. Jadi kaget iya, karena nggak nyangka konsep itu bisa jalan. Maksudnya orang-orang umum di luar komunitas kita bisa terima itu gitu. Tapi gue bilang apa yang bikin itu diterima ya mungkin karena makanannya enak. Iya, ya udah pastilah. Makanannya cocok orang-orang gitu. Kalau keren-keren doang nggak enak mah ujung-ujungnya nggak balik lagi gitu. Jadi kayak emang awal-awal yang ngeramein orang-orang komunitas gitu kan segala macam, dan kita juga seneng karena itu yang kita tuju, karena orang bisa ngerti sama musiknya, bisa appreciate musiknya, bisa appreciate makanannya juga gitu. Tapi ending-endingnya orang datang buat cuma makan doang pun ya nggak apa-apa buat kita. Gitu. Ada satu momen yang kayak anjing gila, kaget rame banget nih. Ya sebenarnya ini waktu ngebumnya gitu. Nggak ini ya, maksudnya kita capacity itu awal-awal dibuka cuma berapa seat ya, paling 20 seat gitu. Jadi otomatis ada 10 orang aja udah kelihatan rame. Gitu waktu itu gitu. Jadi di dalam ada 10 orang aja udah kayak penuh tuh restoran gitu kan, karena kecil banget gitu. Nah makin lama itu emang makin jauh, setengah tahun berjalan tuh pas weekend tuh mulai kerasa tuh kayak ya ini gila banget, nggak berhenti nih orang datang gitu loh. Maksudnya kayak ini kita dapur cuma segini gitu. Kita preparation on the spot segala macam. Semua burger kita dimasak begitu ada order. Gitu. Jadi waktu itu sama orang bisa ngantri sampai kayak 1,5 jam, 2 jam gitu buat dapetin si burger gitu kan. Kayak wah ini kita harus mikirin cara nih biar gimana caranya nih biar nggak gini terus gitu. Akhirnya ya setelah setahun tuh kita baru mikirin buat akhirnya kita harus ekspansi, dalam arti Kemangnya harus digedein gitu. Akhirnya kita sewa ruko sebelah lagi segala macam. Jadi 2 lantai juga kan? Jadi 2 lantai gitu kan. Jadi sewa sebelah buat dapur preparation kita juga. Jadi kita ada space ekstra lah gitu buat kita nyiapin produknya. Tapi kita berharap wah ini udah aman nih, kita capacity jadi lumayan nambah lah gitu. Setelah ada lantai 2 gitu. Tapi bulan pertama kita buka langsung over capacity juga gitu. Jadi kayak apa yang kita udah planning, ini udah aman nih, udah tenang nih begitu lantai 2 jadi, dapur sebelah kita udah bikin segala macam, aman nih gitu. Dikomplain nggak sih kalau waktu lu nunggu 1,5 jam gitu? Kita udah bilangin di awal sih, maksudnya kayak jadi kayak si kasir kita udah tahu kalau wah kalau ini sih harus bisa nunggu sekian menit atau sekian jam gitu. Jadi di awal kalau masih mau silahkan, kalau enggak ya udah gitu, kita minta maaf karena nggak bisa gitu. Karena emang orderannya terlalu banyak dan kapasiti kita emang cuma segininya doang gitu. Jadi ya udah 2018 itu kita buka tempat lantai 2 Kemang itu kayak bulan itu juga kita langsung over capacity lagi. Jadi gak menyelesaikan masalah ternyata gitu. Ya gue inget ceritanya, soalnya waktu kalian itu lagi besar-besarnya gitu, namanya kedengeran banget kan Lawless Burger Bar. Khususnya gue denger pertama kali tuh yang waktu lu buka lantai 2. Oke, iya. Terus gue ada beberapa kali sih actually, honestly gue kesana lewatin.
udah mulai macet terus penuh banget gue kagak jadi. Iya. Waduh gila nih pasti bisa berjam-jam nih. Dimana posisi itu gue masih kerja gitu kan. Oke. Kayak wah nggak bisa. Terus waktu buka di Menteng gue denger juga sama kan. Waktu di Menteng juga begitu gitu. Jadi Menteng kita belajar dong dari Kemang kan. Jadi semuanya harus lebih preparation harus lebih proper lah gitu. Jangan makanya kayak kalau lu ke Menteng kita udah nyiapin area buat queue line-nya itu udah lumayan panjang tuh, bisa sampai depan gitu. Jadi biar kalau Kemang kan pendek banget, jadi akhirnya orang ngantri di luar, kayak kasihan gitu kan. Hujannya kehujanan, panas kepanasan gitu-gitu. Akhirnya di Menteng nggak bisa nih kita begini. Jadi kalau kita mau bikin ada antrian, paling nggak yang ngantri itu masih di indoor dan cukup banyak gitu. Nyaman lah ya. Nyaman lah, ASEAN gitu-gitulah. Udah kita siapin tuh segala macam begitu. Kebetulan dapat tempat di Menteng yang emang cocok lah sama konsep kita gitu, yang apa yang kita pengen gitu. Jadi ya udah kita akhirnya mulai bangun Menteng, semuanya udah kita siapin, dapurnya digedein, maksudnya terus di belakang kita emang daripada nanti nambah sewa tempat, dari awal tuh ada sewa tempat ekstra buat kita preparation, segala macam gitu. Nah akhirnya capacity juga lebih gede. Tapi begitu buka Menteng, ya sebulan pertama itu ya langsung gila lah. Ini kayak udah gede nih gitu kan. Maksudnya kayak ini lebih gede dari Kemang loh gitu. Segala macam ini juga semuanya lebih proper segala macam. Tapi tetap gak muat waktu itu gitu. Wah ini gimana caranya nih. Menteng udah gak bisa dipapain lagi gitu waktu itu gitu. Jadi ya seneng sih. Tapi kita pindah lokasi baru segala macam. Ternyata orang tetap datang gitu kan. Tetap pengen makan segala macam ya. Kita sih seneng gitu, tapi kayak kaget aja gitu, kaget kayak ini berarti apa yang kita persiapannya nggak terlalu mateng apa gimana gitu, kok masih over capacity lagi gitu. Kan kalau sebagai orang operation ya, kadang tuh lihat restoran rame, kalau owner kan udah pasti wah gila happy. Tapi kalau yang orang operation tuh kayak ini gimana nih? Iya, maksudnya kan kita harus nakalin kan, maksudnya kan kenyamanan customer juga kita pengen jaga gitu kan. Jangan sampai kejadian kayak di Kemang ngantri 1,5 jam 2 jam, kitanya juga nggak enak sebenarnya gitu. Nggak mau kayak gitu. Ya kalau bisa 10 menit, kalau bisa 5 menit, 5 menit gitu kan. Secepat mungkin kita bakal keluarin tuh makanan gitu. Lo inget gak rekor paling ramai tuh berapa porsi lo jual burger? Gua nggak inget, tapi lumayan sehari ya. Kalau dihitung porsi kurang lebih. Berapa piece gitu burger? Pernah satu weekend itu hari Sabtu, itu record sales kita selama ini dan kita gak pernah nyamain lagi rekor itu. Kurang lebih hampir di atas 1.000 ya. Gila. Sekitar hampir 1.500 porsi waktu itu dalam satu hari. Itu satu outlet? Satu outlet. Gila. Di Menteng? Di Kemang waktu itu. Oh my God, 1.000 di dapur kecil itu. Dapur kecil itu, lu bayangin dapur bisa kalau lihat gitu. Dapur kecil itu 1.000 lebih. 1.000 lebih waktu itu. Wow. Burger dalam satu hari. Wow, gila keren banget sih lu pada semuanya. Dapat gitu loh semuanya, kayak emang Lawless is a big community. Gitu kan. Kayak a big family gitu sebenarnya lu dapat itunya. Terus kemarin waktu lu pandemi gimana pengalaman lu? Ya itu pandemi juga. Lu malah buka outlet baru. Ya sebenarnya itu outlet yang baru yang kita buka itu, kalau lu perhatiin itu sebenarnya respon kita terhadap pandemi. Karena caranya kita tetap bisa ekspansi di tengah pandemi. Artinya harus ada yang diakalin dong. Harus ada yang dilihat konteks pandeminya itu kan yang menjadi penting gitu kan. Iya. Behavior customer selama pandemi itu kayak gimana, segala macam itu yang coba kita lihat dan akhirnya kita terapin di outlet-outlet baru yang kita buka di tengah pandemi. Gitu. Jadi pandemi sih Lawless juga sama kayak restoran lain. Drop parah gitu dari yang ramai banget sampai gak ada orang sama sekali gitu. Dulu sisa 10% dulu kalau outlet gue dulu. Omsetnya ya. Iya gue kurang lebih. Iya parah. 10-15% paling banyak gitu ya. Ya semua outlet tuh ya, waktu itu kita cuma ada di Kemang sama Menteng doang. Iya. Dua-duanya drop. Kemang masih lumayan karena residensial areanya. Take away gitu ya pada. Iya. Menteng yang hancur banget. Gitu, Menteng yang parah banget penjualannya gitu. Karena orang kantoran gak ada. Kita kan di tengah-tengah perkantoran kan kalau di Menteng. Di Tamrin gitu. Jadi
orang kantor yang nggak ada, ya nggak ada yang makan di kita dong gitu. Iya. Orang kantor yang nggak ngantor, nggak ada yang gojek ke kita dong gitu. Ya akhirnya kita coba angkalin gimana caranya. Sebenarnya ini waktu itu ngerespon kita mau nyelamatin Menteng gitu waktu itu. Karena yang paling parah kena impact pas COVID itu Menteng gitu. Nah Semi punya ide waktu itu gimana kalau kita, ini orang-orang pada di rumah. Orang-orang gak ke kantor. Mau GoFood dari Sarinah, rumah lu ada di Bintaro jauh. Rumah lu ada di Cibubur jauh. Ya gak mungkin. Mesti bayar. Sekalinya bisa pun berapa yang mesti lu bayar. Lebih mahal dari harga makanan ya kali. Gitu. Akhirnya waktu itu Semi punya ide, gimana kalau kita yang bawa makanan kita ke daerah-daerah pemukiman. Di sekitar Jakarta. Terus gue bilang, sistemnya gimana gitu. Akhirnya kita buka sistem pre-order. Jadi kita announce kita mau ke daerah misalkan Bintaro atau BSD lah gitu. Waktu itu kita ke BSD. Kita mau ke BSD ya hari Rabu gitu. Hari Senin kita buka pre-order. Siapa yang mau beli Lawless, pesen dulu di hari Senin, hari Selasa, hari Rabu kita antar ke BSD. Lu mau ambil sendiri di titik kita drop itu boleh. Lu mau kirim go send ke situ boleh. Serah lu deh gitu. Wah mungkin bakal berhasil sih. Karena orang waktu itu benar-benar gak mau keluar. Paling gak kalau keluar pun gak jauh-jauh dari rumahnya dia. Gitu. Akhirnya kita coba. Kita pertama kali buka itu di Cibubur kalau gak salah. Iya gue inget tuh. Iya. Dan gue dengar juga gila itunya. Di Cibubur. Terus ternyata langsung rame. Wah rame banget nih hari Senin gitu ya. Hari Selasa kita order masih rame. Terus akhirnya Rabu kita harus antar kan. Pas kita itu ini mobil antar kita gak cukup kalau semuanya diantar di Rabu. Harus kita split ke hari Kamis akhirnya. Jadi kita Senin Selasa kita taking order. Deliverynya itu setengah di hari Rabu, setengah di hari Kamis. Akhirnya waktu itu gitu. Karena rame banget gitu ya orang-orang yang order gitu. Nah, wah ternyata ini berhasil juga nih gitu kan. Metode seperti ini. Nah kita jalan selama kayak 2 bulan kayak gitu. Pindah-pindah lokasi ada di Gading Serpong waktu itu. Sempat di mana lagi ya. Bogor, sampai ke Bogor juga. Terus ke Uri juga sempat kalau nggak salah. Sama ke mana lagi ya. Bekasi. Waktu itu gitu. Wah itu semuanya rame gitu, rata ramenya gitu ya. Ada bikin apa aja rame soalnya. Ada yang lebih rame, ada yang nggak terlalu rame, tapi overall itu rame gitu. Jadi kayak, wah ini menarik banget nih gitu. Nah akhirnya kita kepikiran gimana kalau kita titik dropship kita di daerah-daerah itu kita buat permanen. Gitu. Oke. Jadi sampai sekarang masih bisa? Akhirnya kita bangun outlet kita yang namanya Kapsul di Bintaro. Terus kedua di Cibubur. Nah gitu. Awalnya dari situ. Karena kita mau bikin, ternyata orang mau beli tapi memang kejauhan. Dan orang nggak mau, waktu selama lagi pandemi orang menghindari buat pergi jauh. Cuma makan atau take away, ngapain gitu loh. Akhirnya kita coba ya kita yang gak deketin ke daerah pemukiman. Akhirnya kita buka di Bintaro. Terus kita buka di Cibubur. Mantap, very smart ya. Tapi itu born out of kayak ya lu cari cara buat selamatin outlet lu gitu betul. Awalnya. Awalnya begitu. Mantap. Tapi kita ya itu dia yang aku bilang ini caranya Lawless buat ngerespon situasi COVID tuh seperti ini gitu. Kita tetap bisa ekspansi tapi dengan modal yang lebih kecil gitu kan, modal lebih kecil gitu segala macam tapi tetap ekspansi gitu. Tetap kita nambah revenue stream baru gitu dari 2 titik atau 3 titik lagi gitu. Gila luar biasa sih cara-cara lu itu. Mantap dan very kreatif gitu. Gak ada yang kepikiran, cuma lu doang. Ya sebenarnya prosesnya nggak yang langsung gue mau buka di sini. Enggak, tapi kan kita emang ya gimana nih ya sama aja sebenarnya gitu. Gimana ya gitu. Terus di saat burger lagi nge-boom nih, banyak banget burger udah gak bisa dihitung sekarang. Ya ngetren, burger ngetren. Lu malah buka hotdog. Iya sebenarnya sih kalau si Lawless Dog Bar itu buka di tengah-tengah pandemi juga tuh waktu itu ya. Sebenarnya rencananya sih dari sebelum pandemi. Rencananya tapi baru sempat ketunda gara-gara pandemi. Akhirnya kita
Aduh ini tempat udah kesewa. Aduh gila pusing banget tuh pasti. Desain udah jadi, udah bayar arsitek segala macam gini. Aneh ya. Duit udah masuk berarti udah kan? udah masuk lumayan gitu. Akhirnya tapi lagi pandemi ini. Iya sih, tapi ya gimana kalau didiemin duit udah masuk gitu kan, mau nggak jadi kita juga loss juga gitu. Akhirnya ya udah deh kita coba aja deh kita bikin gitu. Si Lawless Dog Bar itu baru tahun 2020 ya. Akhir buka akhirnya. Harusnya kita buka tuh awal pertengahan 2020. Kita tunda setengah tahun lah sampai ke akhir 2020 akhirnya. Terus kenapa hotdog? Hotdog sebenarnya sih kayak kita pernah bikin menu hotdog di Lawless Burger Bar waktu itu. Dan orang-orang pada suka gitu ya. Yang menurut kita juga, ini lu makan hotdog itu underrated lah maksudnya gitu dibandingin burger gitu ya. Maksudnya kayak, tapi kita semua suka gitu. Anak-anak Lawless tuh suka gitu. Tapi kadang-kadang bingung juga gitu kayak. Namanya Burger Bar. Iya lu mau makan hotdog di mana gitu. Iya. Sini. Gak ada sih. Gak ada gitu. Paling pas lagi nonton di bioskop. Cuma itu doang. Gitu. Kalau lu mau makan di restoran, ada restoran-restoran tapi gak ada yang spesial ke hotdog gitu. Sedangkan hotdog itu di era anak-anak gitu ya, anak-anak Lawless segala macam. Ya itu a thing gitu ya. Maksudnya kayak buat kita itu sesuatu yang memorable, sesuatu yang identik sama fun gitu kan. Karena lu makan kalau lu lagi abis berenang atau nonton atau apa gitu tuh identik dengan good times lah gitu si hotdog itu. Iya, dulu sampai sekarang gitu. Waktu kecil juga kayak dulu di beberapa supermarket gitu suka ada hotdog kan. Iya. Memang. Terus gitu. kayak dibeliin hotdog gitu. Itu udah seneng aja gitu kan. Kayak pulang pergi kemana terus pulang bawa hotdog gitu tuh udah seneng gitu. Itu yang mau kita replicate di feeling itu yang mau kita keluarin lagi begitu orang makan si Lawless Dog Bar itu tadinya. Terus makanya Lawless Dog Bar juga vibe-nya agak beda sama si Lawless Burger Bar. Jadi kayak ini sisi lainnya Lawless lah itunya gimana kayak kita embrace childhood kita di Lawless Dog Bar ini sih sebenarnya gitu. Jadi kayak apapun yang kita lihat, apapun yang cool, apapun yang keren waktu kita kecil, kita taruh di Lawless Dog Bar semua gitu. Dari si pajangan-pajangannya, dekorasinya, sampai video-video yang kita putar, musik-musik yang dimainin, itu tuh semuanya itu ya berkaitan dengan kehidupan kita dulu waktu kecil gitu lah ya, waktu muda lah. Oke. Gitu. Terus juga ada kan di sana juga lu ada Lawless Donuts kan? Oh Donuts. Iya. Ya. Itu lu juga yang handle operation ya gitu? Iya itu juga gitu. Baru banget sih Lawless Donuts sih baru sebulan kali ya dari kita ngobrol. Baru sebulan. Nah, itu juga sebenarnya cuma kita manfaatin space aja sih rencananya gitu. Kayak idenya adalah kita banyak ditawarin tempat-tempat retail lah ya. Tapi yang kalau kita lihat dari luasan square meternya nggak memungkinkan kalau kita buka Burger Bar. Karena Burger Bar butuh space yang lumayan besar lah gitu. Jadi nggak bisa tuh kita kayak Lawless Burger Bar buka di kayak yang Lawless Donut buka sekarang gitu ya. Di 8 Bintaro gitu ya. Di Blok M gitu-gitu tempat cuma luas 30 meter, 20 meter itu kayaknya Lawless Burger Bar udah gak mungkin aja kalau buka di situ. Tapi kan sayang juga kalau kita gak manfaatin, padahal tempat-tempatnya bagus-bagus gitu kan segala macam. Tapi kita gak punya produk yang bisa masuk ke situ nih. Gitu. Akhirnya keidean lagi lah gitu. Gimana kalau kita bikin produk yang enteng aja gitu ya. Maksudnya yang setupnya gak terlalu berat, produksinya gak mesti di situ. Di situ emang pure cuma buat lu jualan aja, showcase aja buat nunjukin produk-produknya segala macam. Akhirnya apa ya yang bisa kayak gitu? Ya gimana kalau donat gitu. Ya udah boleh, donat juga seru gitu kayak maksudnya kayak apalagi donat rasanya kan macam-macam dan kita bisa mainin banget tuh rasa-rasanya gitu kan. Kayak rasa apapun yang kita pengen, yang kita kepikiran kita bisa bikin tuh gitu kan. Jadi kayak pengen donat ini enak ya, tapi gak ada yang bikin rasa itu di donat-donat yang udah ada. Kita bikin aja gitu kan. Maksudnya kayak idenya kayak gitulah. Kayak ide-ide apa segala macam, rasa-rasa yang sebelumnya gak pernah ada di donat, kita pengen coba buat masukin ke donat nantinya. Nah terus dari udah banyak nih kan outlet. Terus nanti gue juga mau nanya yang soal peak. Oke. Itu gimana cara lu menjaga konsistensi? Karena kan itu kalau udah sebanyak itu kan the team
itu harus solid banget kan. Betul. Tim. Apalagi tim operation. Ya. Terus yang paling key kan juga makanya bisa selama sekarang itu kan konsistensi. Produk harus bagus melulu supaya nggak dikomplain. Bener. Biasa kan Indonesia kayak udah buka cabang banyak udah nggak serak dulu. Iya gitu kan. Apa kuncinya kalau menurut lo? Gue tuh selalu suka dan gue selalu tertarik sama apa yang namanya fast food. Gitu. Menurut gue itu suatu dunia yang wah kok bisa gitu ya. Kok kayak lu ngelihat McDonald's, gue selalu terkesima ngelihat SOP-nya mereka yang begitu rapi, precise gitu ya. Iya, gue juga amazing. Gila sini gitu loh. Maksudnya lu bisa create sesuatu yang kayak gini tuh menurut gue tuh sesuatu yang mengagumkan lah gitu ya. Nah, kalau lu juga di operation kan, lu kalau ngeliat operation serapi itu kan berarti kayak ngiler gue ini gimana caranya ya gitu ya. Udah kayak mesin gitu kan. Iya kayak gitu, kayak efisien segala macam, quality bisa kejaga gitu-gitu. Nah, akhirnya gue banyak belajar juga dari situ gitu. Kalau ngeliat itu ini satu deh ya gitu. Yang paling penting menurut gue adalah produknya dulu. Paling enggak produknya ini kita harus bisa konsisten antara outlet A sama outlet B gitu. Antara Menteng sama Kemang sama Pik sama Bintaro ya sama, lu makan lolos di mana aja. Harus sama. Seperti itu gitu. Artinya seperti itu gitu. Akhirnya gimana caranya? Akhirnya sebelum kita buka Menteng waktu itu. Jadi sebelum kita buka outlet pertama kita selain Kemang, kita ngebangun central kitchen di Cinere waktu itu. Jadi idenya adalah waktu itu kita pengen produk itu nggak masing-masing outlet buat sendiri. Ya banyak human error takutnya gitu ya. Orang-orang di outlet ini ngerjain produk yang emang udah dibikin di central kitchen gitu. Jadi emang kayak beef patty-nya, dressing, semua sauce, segala macam toppings apapun itu kita centralize biar kita bisa lebih gampang buat QC-nya. Gak perlu kita datang satu-satu ke outlet buat QC, kita QC central kitchen, keluar di central kitchen udah oke, semua outlet dapat barang yang sama. Di hari yang sama. Gitu. Itu ide awal gue waktu itu gitu. Jadi mudah-mudahan dengan begitu konsistensi itu bisa lebih terjaga dibandingin masing-masing outlet bikin produknya masing-masing. Iya itu susah sih. Itu susah kan gitu. Akhirnya semua produksi kita tarik ke central kitchen, begitu kita buka Menteng, begitu juga central kitchen itu mulai operasi tuh waktu itu. Kita mulai supply sampai sekarang gitu. Jadi kita mau buka outlet dimanapun di Jabodetabek, barangnya tuh centralized gitu waktu itu dari satu tempat aja. Oke. Dan gimana caranya lu memimpin tim lu yang sebanyak itu sekarang? Ya gimana, gue juga nggak. Lu masih ngiter-ngiter gitu QC? Nggak juga ya. Gue lebih sering kalau ngantor dalam arti gue lebih sering di central kitchen sebenarnya. Gitu karena berkaitan dengan produksi makanan yang segala macam. Tapi gue punya gue ada karena masih on hand juga soal operasional. Jadi gue punya tim yang isinya chef sama cook gitu kan. Gue juga punya tim yang isinya orang-orang operasional gitu. Gue punya tim back office di finance dan lain-lain segala macam gitu. Jadi ya anak-anak itu lah yang ngebantuin gue sebenarnya gitu. Jadi udah. Kayak lo ada tim corporate chef gitu yang ngiterin. Ada gitu, ada yang ngiter gitu yang segala macam. Terus ada yang di lead sama si head chef gue juga gitu kan segala macam. Nah ya kalau dari produk gue percayain ke mereka. Tapi ya gue juga sering makan di lolos juga. Jadi kayak kalau gue lagi di Pik ya gue makan gitu kan. Kalau Pik gue makan apa ya udah makan lolos aja gitu. Terus kalau ya tiap ke outlet gue pasti makan di situ. Dan itu gue selain QC juga sih sebenarnya. Oh iya udah pasti lah. Gojek pun gue sering gitu. Kalau lagi itu. Tadi lu ngomongin Pik kan. Gue mau langsung tanya aja. Gimana pengalaman lu nih di Pik? Kan Pik itu Jakarta Utara yang terkenal marketnya itu beda sama Jakarta Selatan kan, behaviornya lah gitu kan, apa yang mereka mau gitu. Tapi ternyata kalau dari kacamata gua, Lawless di Pik jalan-jalan aja gitu, sukses juga gitu kan. Ramai sih itu. Kenapa kalian decide untuk kayak akhirnya ke Jakarta Utara nih gitu? Sebenarnya nggak ada rencana. Tapi sebenarnya tahun itu nggak ada rencana kita buka di Pik gitu. Waktu itu nggak ada sama sekali rencana karena fokus kita ke tempat lain lah. Maksudnya waktu itu buat tahun ini gitu. Nah tiba-tiba dapat tawaran dari pihak
picnya gitu kan. Segala macam, mau nggak buka di sana segala macam. Terus kenapa kita nggak masukin Jakarta Utara, belum masukin Jakarta Utara, karena menurut kita Jakarta Utara yang dengerin heavy metal banyak gak ya? kayak dengerin Anthrax sama Slayer ada gak ya? Maksudnya kayak ntar kita buka gak ada yang datang lagi. Berisik nih lagunya nih. Apa nih lagu setan. Pada jauh-jauh dari outlet lu. Kayak gitu, jadi kayak nggak ini aja, nggak pede sendiri sebenarnya gitu buat buka. Siapa yang datang nanti gitu kan ya. Kalau di sana gitu. Nah, apalagi kalau buka flagship ya, yang artinya lu dine in experience-nya ada segala macam gitu-gitu. Apa yang datang ya gitu kan. Nah, tapi itu datang dari tawaran dari PIK itu tadi gitu, kayak lolos mau nggak buka di tempat kita nih, kita baru mau buka Batavia Cove gini konsepnya gini. Oh gitu, terus pas kita ngeliat tempatnya, anjir pinggir laut. Iya. Kan? Anak-anak mikir ya, maksudnya gue sama anak mikir kayak Jakarta di mana lagi tempat kayak gini gitu. Betul. Kayaknya ada lagi deh nih gitu. Kapan lagi lu bisa punya outlet, lu lagi masak, view lu laut gitu kan, kayak nggak ada lagi nih di Jakarta nih gitu. Kalau nggak diambil sayang banget. Iya, sayang banget sih, betul. Tapi begitu ngeliat tempatnya segala macam, chill banget ternyata tempatnya gitu. Bisa nggak ya? Gini-gini kita nggak punya storage segala macam. Tapi akhirnya kita diskusi segala macam, dari secara operasional ada satu metode yang kayaknya bisa dicoba nih gitu. Model operasional yang bisa dicoba buat di PIK gitu. Sekalian eksperimen buat kita punya tempat yang emang lebih kecil lagi gitu. Ini otot terkecil kita selama ini sebenarnya di PIK itu. Oke. Akhirnya kita coba, yaudah deh, gas aja deh jalan gitu kan. Ya udah, akhirnya jalan. Pas kita kontak ke orang PIK lagi, boleh deh kita ambil. Ada tempat lagi nggak yang lain? Enggak, terakhir yang itu ya. Nggak ada pilihan lagi. Oh ya udah. Akhirnya kita coba, ternyata sih rame gitu. Rame, gila. Good rame for you guys. Iya. Gue jujur gak nyangka sih. Kayak wah rame juga ternyata gitu. Iya, rame. Mantap. Lo ada produk yang beda gak untuk kayak target market di sana gitu? Lu bedain apa semuanya lo samain? Sama semua. Oke. Jadi yang di PIK itu sama yang di Kemang, di Menteng, Bintaro gitu. Sama aja. Mantap. Nah terus masuk ke Food Brawl. Food Brawl. Udah kalian udah kayak band aja mau keliling, mau tour nih. Iya. Gimana tuh ceritanya? Food Brawl itu sebenarnya udah kita jalanin dari tahun 2018 waktu itu. Jadi kita baru punya satu outlet di Kemang waktu itu, terus banyak permintaan, buka di sini dong gitu. Tapi kita, lah duitnya juga nggak lumayan, mau buka gimana gitu kan. Ngumpulin duit dulu lah gitu kan. Ini aja belum balik modal outletnya gitu kan. Gimana gitu. Nah akhirnya tapi gimana kalau kita buka pop up aja gitu kan. Wah seru juga tuh. Apa kayak band gitu kan. Mau buka di mana gitu. Akhirnya dapat tawaran dari teman kita di Bandung gitu waktu itu. Bandung bisa tuh di tempatnya teman gitu kan segala macam. Boleh gitu. Akhirnya kita coba. Ya udah tuh kita berangkatin 2 hari waktu itu, ternyata rame banget gitu ya. Maksudnya kayak wah gila seru banget nih acara kayak gini gitu kan. Kayak ngumpul sama rame gitu kan. Ketemu teman-teman yang di Bandung juga gitu segala macam, ngobrol-ngobrol, makan, minum segala macam gitu-gitu ya. Wah seru nih gitu kan. Akhirnya 2019 kita bikin lagi yuk gitu kan. Si Food Brawl ini mau di mana? Bandung lagi boleh, tapi tambahin 1 kota. Oke. Nah, akhirnya 2019 itu kita di Bandung sama di Bali waktu itu bukanya. Nah di Bandung tetap rame, yang kaget di Bali gitu. Kita pikir di Bali kayak ya apa yang mau makan ya gitu. Burger di Bali kan itu ya maksudnya banyak juga saingan. Lu Bali, tiap perempatan ada tukang burger kali. Iya. Ada restoran burger kali gitu kan kayak. Ngapain lu beli burger yang dari Jakarta? Di gua banyak banget ini burger gitu kan. Tapi ternyata Bali pun rame gitu. Waktu itu kita dapat tempat di Canggu, yang pas dapat tempat di Canggu kita juga mikir, anjir ini di tengah-tengah area yang lo banyak restoran yang jual makanan sehat, healthy food, apa segala macam, vegan food segala macam.
kita datang jualan burger terus kita taruh spanduk tulisannya healthy food sucks gitu kan. Kayak tulisan lu di pick itu. Iya, healthy food sucks. Iya, betul. Wah, gila deh. Itu kan udah ada tulisan itu udah ada dari kita zaman di Kemang gitu ya. Tapi kan itu emang kita bawa kemana-mana. Jadi bukan karena dicanggu itu kita bawa gitu. Tapi karena emang itu kita bawa kemana baru gitu kan. Anjir ini sebelah gue restoran healthy food, jualan vegan segala macam. Ada yang nyinyirin gak? Enggak ada sih. Ini nyerang banget nih. Untungnya enggak ada. Dan kita juga gak bermaksud nyerang karena iya, emang brand lu gitu kan. Tagline-nya udah dari dahulu begitu gitu. Jadi rame di Bali. Bali rame banget. Terus yang ini mau kemana lagi? Banget. Tahun lalu nggak ada lah ya karena lagi pandemi. Tahun ini tuh kebetulan kita dapet ditawarin spot di awalnya cuma satu kota. Awalnya cuma di Semarang. Tapi kepikiran apa? Sekalian aja biar berapa kota biar kita bisa hitung si costnya di berapa buat ngeberangkatin. Terus kita target pendapatan kita berapa dan mungkin kita bisa dapat sponsor buat kita jalan-jalan itu gitu. Udah kayak band beneran. gitu. Akhirnya ya udah deh kita coba segala macam. Kita kontak di beberapa kota. Akhirnya tahun ini kita rencana di Semarang, Surabaya sama Bandung. Mantap. Yang paling dekat kapan, Matt? Paling dekat itu tanggal 29 ini. Oh, bentar lagi dong. Di Semarang. Oke, mantap. Selang 1 minggu itu di Surabaya. Selang 2 minggu nanti di Bandung. Mantap ya, kalian harus update terus di Instagramnya Lawless. Ya, kalau diikutin di Instagramnya Lawless ada pasti. Update kota Lu jalan dong? Gue berangkat. Oke, mantap. Tuh guys, jangan lupa ya guys, datang nih di kota-kota yang udah dibilangin. Kalau mau nyobain Lawless, mampir deh. Yes, cek Instagramnya for further updates. Yes. Oke, Matt. Sebelum kita tutup podcastnya, kita punya a little game namanya You Better Know It. Jadi gue punya pertanyaan tentang diri lu, yang pasti lu tahu jawabannya mesti. Gitu. Gak yakin sih gue. Oke, langsung kita mulai. You Better Know It Lawless Edition. Yup. Best advice you ever got? Best advice ya. Apa ya? Best advice. Healthy food sucks. Oke. Best burger yang lu pernah makan? Ayo. Best burger ya. Ini kalau ngomongin setelah ada Lawless, menurut gue Lawless sih. Oke, of course. Iya, ini udah yang. Kalau sebelum, boleh tahu gak? Sebelum mungkin yang bukan. Gak usah sebut brand. Bukan yang paling enak kali ya, tapi yang menurut gue paling memorable kali ya. Itu burgernya AHA waktu itu, American Hamburger. Oke. Karena itu kayaknya perkenalan pertama gue sama burger. Jadi rasanya segala macam. Karena American Hamburger, AHA itu kan American Hamburger itu jauh sebelum McD segala macam. Iya. Jadi kayaknya itu first experience. Iya, first experience. Jadi memorable banget gitu. Okay. Mungkin bukan yang paling enak juga gitu. Tapi paling berkesan buat gue. Iya, kan rasa and food itu very personal juga kan. Betul. Ya makanya biasanya ya kalau gua dulu kecil makan nasi diaduk garam sama telur dadar. Sampai sekarang masih makan, enak. Ya, biasa aja, tapi enak. Buat gua top banget gitu. Betul. Kalau gua nanya, what success means to you? Apa ya? Gua nggak pernah terlalu mikirin itu sih. Maksudnya kayak wah sukses itu diartiin begini begitu ya. Tapi maksud gue sih gue pengen maksudnya kayak karena ya spirit kayak gue sekarang di Lawless juga gitu, spiritnya kita kerjain sesuatu secara kolektif gitu ya. Maksudnya gue sih pengen sukses itu tuh kalau misalkan gue dan karyawan gue gitu-gitu ya kayak emang bisa ya di Lawless kita nggak terlalu ada kayak wah gue atasan gue bawahan gitu-gitu. Kita kelihatan sih. Kita lebih kayak semuanya tuh teman-teman aja gitu. Kayak dan memang banyak kan juga teman-teman juga gitu. Jadi sukses itu ya menurut gue kalau gue dan anak-anak tuh bisa dapat bisa achieve sesuatu di Lawless ini gitu kan. Maksudnya kayak kalau kaitannya konteksnya di Lawless ya gitu kayak lo bisa ya gue pengen Lawless jadi
well known brand juga ya, nggak cuma di Indonesia mungkin gitu kan, mungkin bisa keluar negeri juga segala macam gitu. Dan gue ngerjain itu ya bareng teman-teman gue gitu. Kayak gue itu menurut gue itu udah goal banget sih gitu, maksudnya ngerjain sesuatu yang lu suka dan lu datang dari background dan culture yang kurang lebih sama. Ngerjain apa yang lu suka, ngerjain apa yang lu anggap ini adalah ini yang gue pengen gitu kan, dan bisa di-appreciate juga sama orang-orang umum gitu dengan cara ya dia bisa lebih besar lagi gitu jadinya nanti. Oke. Lu sebagai orang operation, lu punya dream restaurant nggak? Dream restaurant sebenarnya punya banyak. Punya banyak banget yang pengen gua bikin gitu ya. Tapi biarpun ini siapa yang mau datang ya? Gitu kayak. Kalau idealis mulu siapa yang mau datang? Gitu. Pengen. Kayak gua pengen kalau buat dream restaurant gitu ya. Kayak gua sih pengen sesuatu sama kayak Lawless sebenarnya prinsipnya gitu. Pengen emang semuanya itu yang gua suka itu ya emang sesuatu yang emang raw, nggak yang terlalu banyak gimmick apa segala macam gitu-gitu, yang emang ya udah lu makan feel good, terus ketawa-ketawa sama teman-teman lu gitu. Jualannya apa? Burger lagi jualan lo. Gue jualannya sih gue sih nggak belum sedetail itu ya. Tapi gue udah kebayang vibe-nya aja gitu. Okay. Apa yang gue bakal seneng lakuin sama teman-teman gue itu mau bisa nggak ya di-create kayak gitu loh. Okay. Jadi emang suatu tempat yang emang fun aja sih. Gitu. Okay. Mantap. Oke, buat fans Lawless dan fans lu terakhir nih, lu ada mau ngomong apa gak, kasih advice? Aduh, nggak pantas kayak belum pantas. Mungkin ya buat apa ya? Kayaknya gue nggak ada advice yang bisa gue kasih juga gitu. Mungkin buat McD kali ya. Mungkin McD kalau mau belajar bikin burger gitu bisa ke Lawless lah. Ya kita harus support UMKM dong. Yoi. Iya. UMKM? Iya. Oke, Medi, thank you banget untuk waktunya. Terima kasih. Sebenarnya masih mau lanjut, tapi gue tahu lo ada meeting dan harus mulai operation. Betul. Tapi thanks again dan semoga sukses semua proyek-proyek lo. Jangan lupa guys, main ke semua outletnya Lawless. Kayak yang banyak aja, nggak baru berapa doang. Banyak kan sekarang udah di mana-mana. Iya. Ya, Bintaro juga bisa Bintaro kan. bisa. Terus habis itu jangan lupa nyobain donatnya dan juga hotdognya. Buat di kota-kota yang lain boleh tunggu Lawless Food Brawl. Ya. Yes. Food Brawl. Lu gak buka cabang di luar? Ini testing, pasti lagi testing nih. Ya gitulah. Testing dulu, pop up dulu biasanya. Betul. Standard operationnya begitu. Betul. Sukses Matt buat lu semua. Terima kasih Ray. Thank you guys buat yang udah nonton dan yang udah dengerin podcast kita sama Lawless kali ini. Jangan lupa subscribe di YouTube channel Ray Jensen Radio. Kita juga ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor app. For further updates, check out our Instagram @RayJensenRadio. Thank you banget. We'll see you next time. Bye-bye. Bye. Thank you, man. Mantap.